Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di saat kami istirahat malam. Kami juga bersyukur ya Bapa, jika pagi hari ini kami boleh bangun, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Bapa, jika pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati bibir dan mulut kami, sehingga apa yang terucap hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membaca ayat yang ke-6 sebagai natsnya. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, bisa rumongso. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah menyangka sama sekali bila Babel sesungguhnya hanya dipakai sebagai alat Tuhan untuk mengukur, mengantar bangsa Yehuda yang adalah umat pilihan Tuhan kepada pertobatan. Babel jumawa dan sewenang-wenang terhadap Yehuda, yang kala itu memang dibuat tak berdaya. Sekali-sekali Tuhan tidak memberi kewenangan kepada Babel menindak Yehuda. Hanya Tuhan yang punya kewenangan mutlak. Nah, sementara Babel hanyalah sebagai alat. Namun pada kenyataannya Babel tidak sadar atau memang tidak tahu, sehingga memandang rendah Yehuda. Babel menekan dan menindas Yehuda seperti Tuhan yang punya kuasa. Nah, itulah sebabnya kini Tuhan akan mempermalukan Babel. Babel disebut putri Babel dan putri Kasdim yang akan segera kehilangan kemolekannya. Dan segala yang mereka banggakan akan hilang segera oleh perbuatannya yang tidak tahu diri, jumawa dan sok kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi alatnya, karena hanya sebagai alat mestinya
kita sadar akan batas kewenangannya. Jika tidak, maka bisa jadi nasib berbalik arah. Babel yang tak tahu diri akhirnya harus menerima konsekuensinya. Tuhan akan mempermalukan karena kesewenang-wenangannya terhadap bangsa lain, terutama yang dipandang lemah di sini. Bangsa yang sudah tertunduk lemah mestinya mendapat belas kasih. Namun oleh Babel justru diperdaya. Yehuda dibuat bulan-bulanan dan tertekan serta ditindas. Nah, rencana Tuhan balik melawan Babel menjadi pesan penting bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak serta-merta di sini Tuhan itu memperhadapkan kita orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Mungkin sedikit terasa merepotkan atau mengganggu, tetapi sesungguhnya kita sedang dipakai oleh Tuhan. Oleh karenanya, jangan jumowo atau sok kuasa di depan sesama yang lemah. Jangan sampai terjadi Tuhan mempermalukan kita seperti Babel. Maka tetaplah memandang begitu berharganya orang-orang lemah yang ada di depan mata kita, karena mereka hadir supaya kasih dan kemurahan Allah itu nyata. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang baru kami dengar. Kami menyadari sebagai manusia kami lemah dan tak berdaya. Kami sering memandang sebelah mata, terlebih kepada saudara kami yang lemah. Untuk itu ya Bapa, ajari kami untuk selalu menghargai saudara kami yang lemah, supaya kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara orang tua kami yang saat ini sedang proses penyembuhan atau kelemahan tubuh, seperti Ananda Esraluki, Ibu Eti Pantom, Bapak Sabar Panjaitan, Ibu Onisriatun, Ibu Watinem, Ibu Nani Suyoso, Ibu Mami Alfon, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan melalui setiap pengobatan dan perawatan, serta beri kesabaran dan semangat kepada beliau di tengah-tengah pengharapannya. Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 sampai dengan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.